Jadi ini kisahnya agak ekstrim. Kalau ada orang gila yang keliling-keliling di jalanan, nggak pernah pakai baju, nggak pernah pakai celana, tiba-tiba mati, ya. Kemudian pastikan harus diketahui siapa ini yang meninggal, ya. Meskipun mungkin KTP nggak punya, tapi suatu saat akan ada yang mengakui bahwa oh iya itu tuh keluarganya Anu berasal dari Anu dan seterusnya. Kalau sekarang kan gampang dipoto aja Bu, wajahnya terus ditempel. Siapa yang kenal maka silakan menyampaikan informasi. Nah, ketika itu terjadi maka dia pasti akan ada interaksi dengan yang lain. Oh iya, orang gila itu orang sana. Ibunya ini, bapaknya ini. Saudaranya ada di sana, ada di sana, ada di sana. Malah istrinya banyak. Masya Allah, kan gitu Bu ya. Nah, itu Pak Dede. Orang gila ada yang istrinya banyak Pak Dede? Ada. Pak Dede gila enggak? Nah, kan gitu ya. Istrinya banyak enggak? Nah, harus jelas Bu, harus ditanya. Nah, jadi ketika ada orang mati, pastikan ada yang bertanggung jawab. Dan ketika yang bertanggung jawab itu adalah seseorang, maka seseorang itu harus mengelola. Ada apa yang ditinggal oleh mayat atau oleh jenazah atau oleh yang meninggal tersebut. Kalau ada barangnya, maka jadi hak waris bagi ahli waris. Kalau ada utangnya, maka ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan. Kalau ada janjinya, maka ada kewajiban ahli waris untuk mensolusikan janjinya itu. Kalau ada wasiatnya, ada kewajiban untuk ahli waris menyelesaikan wasiatnya. Ya, gitu. Kalau ada hartanya, ada istrinya, ada anaknya, bagaimana cara membaginya? Yang meninggal suami, istrinya masih ada. Kata anak-anaknya tuh, gak usah dibagi waris, kan ibu masih ada. Itu kesalahan terbesar umum masyarakat di kita. Kalau ada yang meninggal, tidak segera bagi waris. Karena berarti itu akan menunda masalah untuk nanti suatu saat akan terjadi. Kalau seandainya yang ditinggal itu adalah istrinya, artinya ibunya masih ada, dan anaknya, semua ahli waris ngomong gak usah dibagi selagi masih ada ibu. Gimana kalau ibunya itu nikah lagi, tiba-tiba datang mengawini, make harta dari anak-anak yatim tersebut. Kemarin sudah disebut, hati-hati jangan memakan harta anak yatim. Kan gitu. Artinya apa? Akan terjadi semacam itu. Kemudian bagaimana kalau anak yatim itu belum dewasa, sementara bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal, ibunya masih ada, dan ibunya mungkin tidak nikah lagi ibunya, ya. Tapi ibunya tidak bisa mengelola hartanya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pamankah atau siapa? Nah, pada saatnya itu terjadi, maka wanti-wanti dari Al-Quran surat An-Nisa, hati-hati jangan campur adukkan antara harta anak yatim dengan hartamu. Kalau kamu orang kaya mengurus harta anak yatim, nggak begitu masalah. Karena apa? Kamu masih bisa makan dengan hartamu sendiri. Tapi bayangkan kalau yang mengurus harta anak yatim itu orang miskin. Apakah dia mau numpang makan di harta anak yatim? Kan gitu. Ini banyak terjadi kejadian ini. Dan saya yakin apapun yang diceritakan dalam Al-Quran, kejadiannya di masyarakat pasti ada. Kawin cerai, nunggus cerai, sok bobogohan deui kan punya sok lu gitu Bu. Orang lain maklum, oh Pak Teguh jeung istrina padahal geus cerai, contoh ieu mah contoh. Tapi lamun papanggih deui di pasar babarengan deui batur teh tuh jeung mantan istrina teh antep. Jangan begitu, zina itu teh ya. Tapi kan di kita mah geus biasa gitu Bu. Tujuh ente diurus ente teu make akad deui tiba-tiba anakan deui gitu nya. Heeh. Ngaranna teh awet Rajet. Laguna aya Bu. Rumah tangga jeung manehna nu geus sakitu lilana kan gitu nya Bu nya. Heeh. Kawin cerai gitu nya ucerat acret kayak itu tadi. Ada itu teh bakal terjadi dan banyak yang sudah terjadi termasuk ketika ada yang sudah cerai. Kemudian yang ini bobogohan jeung batur, yang ini bobogohan jeung batur. Tiba-tiba
terjadi sesuatu, surat cerainya belum diurus, boga anak, boga anak, yang namanya pacar barunya itu tidak mengakui. Karena apa? Ya cuma sekali kok. Mungkin sama suaminya yang dulu. Karena ketidaktertiban itu menimbulkan permasalahan baru. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya Bu ya. Alhamdulillah kalau Bu Doto bilangnya banyak. Berarti lebih hiji kalau banyak tuh Bu ya. Nah, kemudian ada juga yang sudah jelas-jelas menikah. Jelas-jelas menikah. Tapi dia tidak akur dengan suaminya. Disebut tidak akur mana Bu? Ini hartaku, ini hartamu. Itu kan nikah tapi tidak nikah sebenarnya. Banyak yang begitu, banyak. Ini mah harta istri, ini mah harta suami, padahal sudah menikah. Merek kami toha, susu kami toha. Kepada orang tua susu lumputan. Ya, jangan sampai tahu suamiku ya. Demikian juga lakinya, jangan sampai istriku tahu ya, pelit. Masya Allah, istri dibilang pelit, suami dibilang pelit. Macam apa kau? Kan gitu ya. Adakah yang begitu? Wakeh. Kalau sekarang mah nggak pakai banyak, wakeh. Ya, gitu ya. Kemudian apa lagi yang terjadi? Nah, tadi ketika suami masih ada yang meninggal istrinya, suami mengurus anak-anaknya, merasa diri dia yang akan mengurus anak, warisnya tidak dibuka. Apa yang terjadi? Kemudian habis hartanya oleh bapaknya, dipakai atas nama mengurus anak. Padahal tidak boleh begitu. Harus dibagi secara konsep syariat Islam dulu. Baru bapaknya itu nanti melakukan mengurus, ini hartamu, ini hartamu, ini hartamu. Kewajiban bapak tetap mengurus kalian. Gitu ya. Karena tidak sedikit Bu, yang istrinya meninggal, hartanya masih ada, anaknya ada juga, kemudian bapaknya ini menikah dengan yang lain, dipeloroti oleh istri barunya. Padahal itu hak anak yang ahli waris. Jadi kalau ibunya meninggal, bapaknya meninggal, segera bagi waris. Dan ini kampanye Al-Quran. Yang kampanyenya Al-Quran. Karena kalau tidak begitu, pasti ada masalah. Bagaimana kalau ibu bapak yang meninggal itu, ya katakanlah dia mewasiatkan, maka sisihkan wasiat itu, tapi maksimal sepertiga, baru dibagi warisnya. Kemudian siapa yang boleh menerima wasiat selain ahli waris? Kebiasaan di kita, anaknya diwasiatkan, ini mahir dedek, ini mahir teguh, ini mahir itu jangan. Kalau harus menunggu mati orang tuanya, kecuali kalau orang tuanya masih hidup. Nih, Bu, eta maker maneh cung bawa. Tapi kalau ngomong nanti kalau mama mati, bapak mati, tak iya keur teguh, tak iya keur dedek, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tidak diajarkan seperti itu. Kalau mau memberi selagi masih hidup. Dan jangan lupa Bapak Ibu, warisan itu tidak ada pahalanya bagi si yang meninggal. Nggak ada pahalanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat pahala, harta yang kita miliki itu kasihkan sekarang kepada anak-anak. Ya, namanya hibah. Kasihkan. Kalau perlu sertifikat kan, ya Dede sertifikat tuh, mana yang beladi itu, balong nu beladi itu, tahap teguh bebecek nu beladinya. Tahu nggak bebecek Bu? Tahu nggak bebecek Bu? Orang Sunda lo banutunya bebecek Bu. Naon Bu? Hah? Sawah kecil, maksudnya mah bikin sendiri sawah nanti kecerok, dialirin air, kecerek, padahal kan dua baris, ya si pare nanti, ya itu namanya bebecek, umpak-umpakannya gitu. Kan dikira itu udah jadi begitu, enggak Bu, semuanya dibikin. Nah, kalau lewat dari sini melalui jalan yang arah ke Garut, banyak sekali Bu bebecek. Soalnya apa? Tanahnya itu kan miring. Jadi kalau bikin tanah itu belum 1 hektar, enggak Bu, kadang cuma semeter, panjangnya 2 meter, semeter kali 2 meter. Jadi wes sawah, ditanemin cuma berapa pohon, tapi karena barokah dari Allah, minimal burung pipit bisa makan di situ. Ya. Jadi motivasinya itu gitu Pak Teguh. Kenapa dibikin sawah kecil begitu? Etamah jatah pipit, kan? Di sawah yang leganya itu jatah manusia. Kita mah kerberit. Jadi kerberit yang piit untuk tikus dan untuk
burung pipit. Jadi burung pipit itu yang di tengah sawahnya digibrik-gibrik pakai babegig ya. Babegig itu mirip kuring Bu, kan gituannya. Oh, disebutkan mirip pategungan, pategung deui kan. Nah, gitu-gitu ditarik dari jauh. Kan gitunya, bari teriak-teriaknya. Nah, kemudian si burung pipit itu kan kabur, tapi kaburnya itu pasti tetap lapar dia. Akhirnya apa? Dia nyongcok di nani ujungnya. Cuk 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 di situ. Cek nu bukan tepek lainnya didinya dina bebecek. Nah, kemudian juga sama tikus kan kalau ke tengah habis tuh yang di tengah, ini yang di pinggir aja. Enggak tuh nggak pernah tikus bawa karung Bu. Paling banyak itu satu biji seginilah gitu ya sehari gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya menyangkut harta diatur, termasuk di ayat ke-12 ini. Mari kita lihat ya. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Nah, jelas Bu. Jadi kalau Pak Dede ini seorang suami punya istri 4, ya, punya istri berapa Bu? Kemudian istrinya itu mati. Yang mati berapa? Empat-empatnya Bu. Empat-empatnya. Kalau yang matinya itu satu, ya suami mati, istrinya satu, yang 3 kan masih ada. Itu yang namanya suami berhak atas harta yang bersama istri pertama ini, istri yang mati, itu haknya hanya setengahnya. Setengahnya, bukan dari setengah seluruh harta dengan istri yang 4, bukan. Dengan istri yang ini, kan masing-masing beda-beda biasa namanya. Ya, ini mah harta dengan istri pertama, ini harta dengan istri kedua, ini harta dengan istri ketiga, ini harta dengan istri keempat. Paum pun orang kenuk itu, ada paum buka istri keempat, ente, hubungan iya mah kejadian banyak yang seperti itu. Kan istri itu ke satu, kedua, ketiga, keempat, tadi kompak nggak matinya? Enggak, ya perkencilan matinya satu-satu. Nah, makanya kalau yang punya istri 4 itu biasanya hartanya oleh suami itu sudah dibagi langsung ke masing-masing istri. Katanya begitu Bu, saya juga mengalami, Bu ya. Saya nggak pernah membagi-bagi kepada istri, apalagi kepada istri orang. Sorry ya, kan gitu ya. Jadi hartanya itu kalau istri meninggal, suami itu setengahnya dari harta yang bersama istri itu. Kemudian sisanya kemana? Kalau dari istri itu punya anak, dari istri itu punya anak, maka berarti hak anaknya. Kalau istri itu masih punya bapak, berarti bapaknya kebagian. Kalau istri itu punya anak laki-laki, berarti paman, bibi nggak kebagian, gitu ya. Nah ini mah praktisnya aja. Nanti kalau ada contohnya kasus per kasus. Jika mereka tidak mempunyai anak, kebagiannya setengahnya. Nah, kemudian jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu, si suami, mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Allah tuh tahu Bu ya, bahwa jelema itu bakal aya hutang, bakal aya wasiat, bakal punya istri lebih dari satu. Allah tahu Bu ya. Hebat memang Allah tuh Bu ya. Hebat nggak Bu? Hebat. Padahal ini ditulisnya berapa ratus tahun yang lalu, ya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Itu sebabnya ayat-ayat tentang waris didahului dengan maneh teh asalna ti hiji jelema diciptakeun pamajikanana, kemudian beranak pinak, kemudian bakal terjadi pasea, bakal terjadi pernikahan, bakal ada kematian, dan bakal ada wasiat, bakal ada utang, bakal ada barang yang disebut waris. Allah tahu semua itu. Kenapa? Karena Allah mengawasi manusia. Ya. Jadi sebelum terjadi Allah sudah tahu. Karena Allah yang menciptakan. Bahkan nanti Pak Dede matinya di mana Allah sudah tahu. Makanya kalau Pak Dede pengen tahu kapan mati aku, tanya kepada Allah. Jangan tanya kepada istri. Ya, nggak bakal tahu meskipun istrinya cinta banget, nggak bakal tahu. Ya. Jadi hanya Allah yang tahu. Apakah malaikat Israel tahu kapan Pak Dede harus meninggal? Tidak.
Malaikat Israil itu hanya menerima perintah. Ya, il atau ijro. Ijro. Tah anu keur dijinten teh ayeuna ya nu keur ngaraji teh Tati, Bu Mani, Bu Lidi, Bu Siti, Bu Lontong, Pak Teguh, Pak tah jadwal paehna. Dari mana, Bu? Dari Allah. Kemudian dibaca, Bu, malaikat Israil. Oh, Pak Teguh. Belakangan. Ini siapa nih? Bu Lilis. Oh, tapi Pak heula. Itu mah pada heula. Nah, tentunya diurutkan, ya. Begitu pas jadwal saya langsung cek malaikat karunya ieu mah lamun mau kan ngaji nah kan gitu. Menang gitu untuk malaikat, Bu. Tetap duduk gitu ya. Ya, tetap duduk. Apakah ada malaikat yang tidak jadi mencabut nyawa seseorang? Ada, Bu. Ada. Ditundanya 40 tahun. Siapa itu? Nabi Musa mah belum. Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu Bapak Ibu ketika perlihatkan tuh calon anak cucumu, calonnya dilihatin. Terlihat Nabi Muhammad yang kata Nabi Adam kasep pisan bagur eta mah budak teh. Ya Allah mani moncorong gitu. Aisyah Allah teh nyala maneh mah da maneh oge dicieun teh ku sabab kami nya ka eta. Gitu ya. Sampai Nabi Adam juga bersyahadat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena begitu bangun, yang dilihat itu begitu hidup Nabi Adam, yang dilihat itu Allah Muhammad. Nanya Nabi Adam, ari eta saha? Incu maneh nu bakal nyalametkeun, nu bakal boga syafaat. Aya hiji deui nu nyengcelang saha eta? Saur Nabi Adam ka Allah Subhanahu wa taala. Eta teh ngaranna Daud yang sekarang dianggap nabi paling jempol oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, disebut David ya oleh Bani Israel. Nah, Nabi Adam nanya, sabaraha tahun eta umurna? 60 kata Allah. Ya Allah karunya teuing 60 atuh kasep tamamanya 60. Mun kakara siga paum langsung pae kan 60. Tapi kan ini 60 berarti apa ya ayeuna punya. Heeh. Aya kitu kumaha Adam? Lah karunya kasihan we. Kabihan 40 deui. Aisyah Allah nya sok. Tapi kami mah geus ngabagi umur manusia teh kabeh oge lengkep lamun dijumlah teh sakitu. Berarti kudu aya nu daek dikurangi. Aisyah Nabi Adam geus umur abdi kurangi kop keur eta bageur ta eta mah budak. Dikurangi umur Nabi Adam 60 tahun. Ini kisahnya begitu, Bu ya. Kemudian apa yang terjadi? Umur Nabi Adam kuduna 1000 tahun. Dikurangi 40 tahun dibikin ke Nabi Daud. Nabi Daud hirup dan tadi 60 ditambah 40 jadi 100 tahun. Jadi Nabi Daud nanti meninggalnya umur 100 tahun. Nabi Adam 1000 dikurangi 40 berapa? 960. Pas di 960 tahun malaikat Israil datang ke Nabi Adam. Menurut catatan mana umur 1000 tahun dibikin ke Daud 40 tahun. Jadi poin ayeuna maneh teh jatuh tempo mencek bahasa orang punya utang maneh utang jatuh tempo teh utangnya jatuh tempo untuk mati. Cek Nabi Adam aduh kumaha anda can anggeus ya gawena kan gitu ya. Kumaha tuh hijrah cek hijrah urang mangandau dharma ngalaksanakeun perintah Allah we dam lamun maneh protes maka Allah we. Terus Nabi Adam tunjuk ya Allah ulah ayeuna ya. Untungna yang namanya Allah yang Maha Ghafur Maha Rahim itu nya geus dam cek kami oge baheula tong sok hayang barang bere ka batur. Kan cikan udah sok barang bere ka batur. Terus pasal gitu terus ge nyesel hanya kal dibikeun kan gitu ya. Nabi Adam oge kitu Bu dan Nabi Adam teh bapak urang kalakuan teh nurun ka urang sok loba hanya kal lamun geus barang bere ka batur. Bagus sok hanya kal teh Bu hanya kal dibikeun ka paung. Jadi kan jadi kasep di kepalungkan nyanyi ada abdi kasep betul ya. Terus jadi apa yang terjadi sahur Allah nyanyi satu damun gitu mata tongsok barang mereka batur dengan mudah udah sok loba janji mana yang laksanakan ya Allah kan gitunya akhirnya apa
Hijrah, saudara Allah teh. Tuna 40 tahun deh. Nah, ya Allah daftarnya ngis dihampura. Kan gitu ya. Nah, itu malaikat Israil eureun 40 tahun damgu. Lamun kuring ayeuna kuluna 60 ditambah 40 tahun kemudian jadi 100 tahun. Insya Allah mal papanggih jeung ibu-ibu. Da siga nama ieu mah tarereh. Nyoba mau di sisi mana lebih tereh, mau di sisi kan gitunya. Betak lamun ngaji kudu di tengah, arah lila gitunya. Tapi paung ada harap bedau guys, tengah heula, berarti nu tengah heula. Tidak ada urusan sisi kiri apa kanan. Yang namanya umur kalau sudah ditentukan, nyumput dina liang cocopet oge anger di udag gitu nyoba ya. Jadi kudu kumaha urang teh Bu? Jangan berhenti bergerak terus. Yang namanya hidup adalah kita terus-terusan untuk bergerak. Ada yang nanya nih Teris. Janten misal pami abdi bade balik nama bumi karama barudak mantan suami kedah minta persetujuan anak-anak heula. Nah ini bagus pertanyaan. Ya. Kalau seandainya menikah, kemudian bercerai, kemudian punya anak, kemudian si sertifikat atau ya sertifikatnya itu mau diatasnamakan ke anak, apakah harus minta persetujuan bapaknya? Pasti, karena itu harta waris. Makanya kalau cerai itu harus dibagi hartanya, tapi bukan harta waris. Disebutnya harta masing-masing yang harus menjadi hak suami dan harus menjadi hak istri. Yang sekarang banyak paciwo itu cerai tapi tidak berbagi, gitu Bu ya. Habis cerai tidak berbagi, nama pemajikan ke bebeja, lebih ribet Bu semuanya. Jadi betul Teh Riz ya. Jadi kalau seandainya mau mensertifikatkan kepada anak, maka pastikan itu mendapat tanda tangan. Karena pihak pejabat akta tanah juga nggak bakal bisa untuk mengeluarkan surat itu kalau tidak ada persetujuan dari bapaknya. Karena bagi anak itu bukan mantan bapak. Betul nggak Bu? Itu bapaknya. Ini ibunya. Yang ada mantan itu suami. Yang ada mantan itu istri. Tapi bagi anak nggak ada mantan. Makanya waris anak tetap ada. Nah, jadi segera diberesin ya. Cara balik nama ke anak, tapi balik nama ke mantan suami. Oh, nggak boleh. Atau balik nama ke mantan suami kalau bukan haknya. Yang memutuskan harus pengadilan. Ya. Jadi ini seolah-olah punya rumah. Nah, tadinya atas nama istri, karena itu adalah punya suami, mau balik nama ke suaminya. Kan gitu ya. Nah, itu harus ada akta cerainya jelas, kemudian harta itu diapakan kesananya, apakah dijual, apakah dibalik nama saja karena dihibahkan, karena urusannya ada pajaknya. Nah ini ya, negara itu pinter Bu, pokoknya malam tanahna anger eta dibeli ti padede ku abdi aya duitna, dibikin ku abdi ka padede aya duitna, mata kalau bisa mah tong dibikin Bu, kan wae puput ku sorangan, tapi nu masalahna dipuput ku sorangan padedena mau punya kumaha. Nah, kan gitu. Jadi tinu maut oge negara teh mengut pajak Bu. Jadi pajak lamun bagi waris nanti Bu. Kan bagi waris itu ada pajak-pajaknya. Nah, itu yang nanggung itu ahli waris. Makanya tidak sedikit yang kemudian tidak pernah dibagi warisnya. Kenapa? Berat untuk bayar pajaknya. Ada Bu beberapa kasus yang saya pernah konsultasi mereka gitu ya, ternyata tidak dibagikan apa paung untuk pajaknya aja. Ini harta yang Bapak punya itu katanya yang orang tuanya punya itu harus bayar 300 juta untuk pajaknya saja, sedangkan kami tidak ada yang sanggup bayar pajak itu, jadi kenwe antep. Nah kan itu juga padahal nggak gitu Bu ya, nggak gitu, bagikan dulu aja, nanti perkara pajak urunan lagi, kan gampang Bu. Ya mah yang boga tapi mau bayar pajak Bu ya, sama dengan Pak Dede yang buka pemajukan tapi mau ngebiayaan kan itu ya. Ya, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan jadi prosesnya lancar deh. Ya, intinya bahwa setiap transaksi harus ada bukti dasar dulu. Kenapa ditransaksikan? Oh, karena sudah cerai. Oh, karena dijual. Oh, karena waris. Oh, karena hibah. Oh, karena wakaf gitu ya. Jadi ada transaksi. Baik, lanjut.
Kita lihat di sini, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Tapi kalau mempunyai anak, maka kebagiannya seperempatnya si suami ini ya. Sesudah dikurangi wasiat dan hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan. Jadi kalau suami yang meninggal, maka istri itu kebagian seperempat kalau tidak punya anak. Itu Bu ya. Jadi meskipun suami kaya raya, istrinya cuma satu-satunya, dia tidak punya anak, ya. Maka hak istri itu hanya seperti tidak bisa semuanya jadi hak istrinya. Kalau di kita kan tidak begitu, Bu. Begitu meninggal suaminya, si istri ini jandanya gitu ya, dia menguasai seluruh hartanya. Menurut hukum Islam tidak begitu, ya, hanya seperempat. Aduh, mahal tuh kan benang beli babarengan kan gitu ya. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Makanya sebelum pada mati wakafkan biar nggak ada masalah. Ya, kemana susah-susah nggak wakafkan? Insya Allah ke Saung Tafsir Al-Quran lagi berencana bikin kelas. Ya wakafkan aja dalam susahnya. Baru masuk uangnya 40 juta dari kebutuhannya 250 juta. Jadi lo bagian rencana Pak. Ya, Insya Allah. Tapi sebagian lebih pasir untuk itu termasuk yang dari sodakoh Bapak Ibu ya lewat jinten. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Insya Allah mudah-mudahan hari ini selesai. Ya, kalau udah selesai nanti tinggal ngitung. Nanti nanya ke bendahara masih ada nggak duitnya, gitu ya. Mau ditambahkan enggak kan gitu. Gampang, mudah wah nganyuk. Kemana nganyuknya? Ya kan mereka nganyuk ya. Jika kamu mempunyai anak, jadi si perempuan yang ditinggal oleh suami, jika mempunyai anak, maka para istri kebagiannya seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan buat bayar utang-utangnya, gitu ya. Utang-utang suami, maksudnya utang-utang yang meninggal. Jadi cuma seperdelapan kalau ada anaknya. Nah, kalau tadi seperempat, kalau tidak ada anak, yang 3/4-nya untuk siapa? Kan gitu pertanyaannya. Ada hak waris yang lainnya, bisa adik, bisa paman, bisa apa namanya, saudara gitu atau bapaknya. Itu berhaknya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu sebapak, atau seorang perempuan seibu sebapak, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Ini kedua bayangkan Bu, seorang suami tidak punya, bukan tidak punya, ibu bapaknya sudah meninggal, kemudian tidak punya anak, nah maka siapa yang berhaknya? Paman atau saudara sekandung dari suami itu dapat. Berapa jumlahnya? 1/6. Kalau istri tadi 1/4. Gede istri, gede adik. Nah, gede istri gitu. Pada dia bagus pengalaman ya. Kena pulang kan mengerut-ngerut ayeuna mah bukan mah aja ayatnya. Begitu nanti ada kejadian buka ayatnya. Jadi kalau dalam hidup itu Bapak Ibu jangan ditelan semua. Pasti liur Bu, belajar ilmu waris. Kudu tenang we. Yang penting mah oh gitu di ayat ieu ayat sekian. Begitu ada kejadian langsung seperti apa? Punya anak, punya istri, berapa istrinya, berapa anaknya. Nggak punya anak, nggak punya istri, siapa yang berhak? Itu gampang. Ya. Namun ayat hayang. Yang jadi masalah itu lebaran hayang. Ya. Bahkan kalau seseorang kebagiannya kecil, ada cenderung untuk jangan dibagi, jangan dibagi. Ya. Seorang istri yang ditinggal oleh suami, suaminya kaya raya, kemudian dia banyak saudaranya, kemudian juga dia tidak punya anak, maka istri itu cenderung tidak ingin dibagi waris. Yos abdi wae menungalola. Kan gitu ya. Masa Bu air gitu? Sehingga ngegel curug saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Ngumpul saudara-saudara dari suami yang meninggal ini, ya. Ya, yuk kita doakan pamajikanana gancang pae. Gitu. Sebab pun gancang pae berarti warisnya jatuh ke saudara-saudaranya. Gitu.
Ayah tuh jelema ngadoakeun batur paeh, Pak. Loba. Bahkan kalau di lembur saya di situnya, lembur jauh, deket-deket ke pantai selatan, kan ilmuna ti Roro Kidul. Terus saeutik nu dibunuh, Bu. Dengan cara apa? Tidak pakai pisau, tidak pakai apa? Disantet. Ya. Tiba-tiba paeh we nu ahli waris teh. Ya. Ya. Makanya di area sana itu banyak Bu tanah yang enggak jelas siapa pemilik. Ya. Di samping tanah yang nggak jelas teh karena yang loba pemajikan anak jeung loba anak. Nah, bakatku bingungkeun berantem. Kan gitu ya. Dan saya punya bukti-bukti semacam itu. Ya, tetapi jika saudara-saudara seibu atau lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Sebentar, belum nyampe situ. Nah, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu sebapak atau ya, seibu saja, maaf, seibu saja kalau tadi seibu sebapak, seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Jadi kalau yang seibu saja atau sebapak saja dapat seperenam, ya bukan seibu bapak, seibu saja atau sebapak saja. Kok bisa? Bisa Pak Teguh. Pak Teguh suaminya atau apa namanya istrinya cerai atau meninggal. Pak Teguh udah punya anak. Nah, si ibu, tong sebutkan lain dia, bisa geger. Si ibu perempuan janda, bukan anak oge. Kawin Pak Teguh dengan seorang janda itu. Anak Pak Teguh jeung anak si janda itu tidak boleh nikah, haram. Nah, kemudian ke Pak Teguh teh buka anak, punya anak dari istri barunya yang sudah punya anak tadi. Nah, berarti Pak Teguh itu punya anak yang bawaan dan punya anak yang bikin baru. Bikinan baru, beda pabriknya, beda pabrik. Nah, cara ngurus warisnya seperti itu. Seperenam, lamun sebapak. Nah, ada yang kayak gitu, ada Bu. Ya. Jadi saya tuh punya kakek gitu ya, istrinya meninggal, punya nenek juga istrinya meninggal. Terus kakek dan nenek ini punya anak masing-masing. Begitu nikah, punya anak lagi satu. Dan itulah yang menjadi kakek saya. Jadi kakek saya itu punya bapaknya dan ibunya itu, dan ibunya susah. Punya saudara yang